BKN itu. BKN, kerja BKN. Ini kalau kami itu tolak jadi Pak, sistem aplikasi. Tapi penentuan formasi itu main panitia. Ya, mulanya kami terus dari Pak. Iya Pak, kita mau menentukan ini itu sesuai dengan daerah juga anggaran kita pakai dewa segala macam Pak. Tapi kan kami belum koordinasi Pak, itu melanggar belum ada yang datang cuma ini, ya kan? Melanggar itu mana siapa Pak? Itu nanti ya Departemen Agama Pusat kan, itu benar KI. Dirjen apa itu? Dirjen apa itu? AIS. Yang siapa ya? Aliran Berani itu yang siapa? Aliran Berani itu sampai satu buah saya beli sahabat saya. Ya, kita nanya juga, akhirnya memang udah ada perbincangan di pusat sehingga saat itu kami mendesak, bahkan ada videonya itu saya di acaranya di Menpan kita mendesak agar formasi guru agama untuk tahun ini disiapkan sejak itu untuk nasional semua. Ada dokumentasi digital juga dari sisa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JPN TV di mana saja Anda berada, jumpa kembali dalam program Forum Dialog bersama DPRD Banten. Pemirsa, pada episode kali ini bertema pemetaan formasi ASN dan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K di lingkungan pemerintah Provinsi Banten. Pemirsa, Provinsi Banten telah berusia 24 tahun. Geliat pembangunan dalam upaya mensejahterakan masyarakat terus dilakukan. Hal ini tentu tak lepas dari kiprah sumber daya manusia yang ada di Provinsi Banten, termasuk yang ada di pemerintahan. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten, jumlah aparatur sipil negara sebanyak 87.171 orang. Sementara jumlah pegawai honorer non-ASN terdata 16.787 orang. Sebanyak 11.737 diantaranya akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Setelah usulan pengangkatan mereka disetujui pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Nasional. Pemirsa, untuk membahas hal tersebut bersama saya telah hadir anggota Komisi 1 DPRD Banten, Bapak Haji Ali Nurdin Abdul Ghani SHMH. Assalamualaikum Pak Ali. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Tapi sekarang kan udah mulai reda ya, kontestasi polisi. Udah selesai. Tinggal menuju satu tahap lagi nih. Ya, tahap eksekutif. Ya, tergantung bosnya apa nyalon apa. Yang kedua ada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten, Pak Dr. Nana Sufiana. Assalamualaikum Pak Nana. Waalaikumsalam. Nama kita sama Pak depan. Oh sama. Sama. Sunda. Kita asli Sunda. Gimana sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Pasti banyak yang telepon juga nih tentang yang 11.000 tadi. Ya, itu bagian dari kewajiban. Yang sudah tidak asing lagi, tokoh masyarakat Banten, akademisi pula dia, Bapak Eko Supriyatno, MSI MPD. Baik. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Pak Nana. Perjalanan dari Labuan ke Serang lumayan padat. Baik, pemirsa, di studio juga telah hadir dari mahasiswa Uniba. Mana mahasiswa Uniba? Oh, ya, beli aplaus dong ya, biar semangat kita kan. Ada dari UT, dari UIN, dari Untirta, dari Unbaja dan Unsera. Semangat anak-anak muda. Baik, kita mulai saja. Kita yang pertama ke Pak Ali dulu nih, Pak Ali. Tentang tadi yang saya di opening ada pemetaan ASN, ada 86.000 pegawai pemerintah Provinsi Banten. 8.000, 11.000 diantaranya akan diangkat atau masuk pada kategori yang akan dipersiapkan menjadi P3K. Nah tentu ada proses. Nah bagaimana tanggapan Pak Ali?
Saya kira penting ya. Jadi pemerintah itu harus hadir juga menyelesaikan beberapa persoalan di masyarakat, menyelesaikan memberi ruang untuk karir bagi masyarakat di pemerintahan Provinsi Banten. Jadi banyak kader-kader muda yang mungkin juga pada banyak minat menjadi ASN. Walaupun kalau anak saya nggak ada yang minat jadi ASN. Satu udah jadi anggota DPR, besok nanti dilantik. Wah, selamat. Ya. Nah, itu hal lain. Nah, yang menjadi persoalan ini kan soal honorer ya. Honorer Tenaga honorer tadi terdata ada 16.000 dan nanti akan diangkat sekitar 11.000. 11.000. Mas berarti Sekarang ada yang pensiun dari ASN 11.000 juga. Per tahun rata-rata 300. Per tahun 300. Per tahun 300. Tapi kan kebutuhan tenaga ASN atau tenaga pegawai di pemerintah provinsi pasti juga meningkat. 87.000 pegawai itu saya nggak tahu juga rinciannya yang fungsional berapa. Karena kita berharap guru yang honorer itu cepat diangkat menjadi P3K. Kemudian tenaga kesehatan yang menjadi honorer di tingkat Provinsi Banten segera diangkat, ya perawat, bidan. Suster sama aja ya, perawat, suster dan bidan misalkan itu segera diangkat menjadi P3K. Nah, itu prioritas pertama. Prioritas yang lain adalah membantu dinas-dinas juga harus diperhatikan. Saya nggak tahu informasinya dari 11.000 itu berapa rinciannya yang tenaga kesehatan dan tenaga pengajar atau guru. Karena kita juga ingin mendorong pemerintah provinsi kekurangan ruang kelas di sekolah-sekolah tingkat atas di daerah SMA SMK ya Pak, yang menjadi wewenangan masih kurang. Itu kan kekurangan ruang kelas kita sekitar 400 ruang kelas kekurangannya. Itu harus segera diselesaikan. Jangan hanya ada ruang kelasnya nanti yang ngajar nggak ada, kan juga masalah. Harus segera ada yang mengajarnya dan juga kita ingin menyampaikan kesejahteraan mereka tercukupi, minimal menjadi P3K gitu ya, supaya selesai. Kemudian pelayanan kesehatan, banyak sekali sih pelayanan kesehatan kita nggak ada kamar lah, nggak ada ini, nggak ada itu juga harus kita tingkatkan. Misalkan rumah sakit rujukan di beberapa kabupaten kota harus kita adakan, dan di situ perlu tenaga kesehatan, dan itu harus segera juga diangkat tenaga kesehatannya menjadi P3K gitu. Dan kebutuhan lain di instansi pemerintahan. Di Sekwan juga udah banyak tuh, ada sekitar 600-an pegawai honorer yang mungkin juga harus banyak yang harus sudah diangkat menjadi P3K dan sebagainya. Nah, yang baru-baru ini fresh graduate misalkan banyak lulusan baru perlu juga harus diselesaikan. Harus juga dibantu mereka karirnya yang memiliki minat menjadi abdi negara, menjadi pegawai-pegawai di pemerintahan, harus juga diberi ruang. Diberi ruang kepada mereka semua, dan karena sekali lagi prinsipnya negara itu harus hadir untuk kesejahteraan masyarakat. Kita tahan di situ. Ya. Saya ingin dulu melihat mendengar dari Kepala BKD Pak Nana, pemetaan ASN yang ada dan tenaga honorer baik ASN yang baik PNS maupun dari P3K yang sudah ada dan tenaga honorer sekarang seperti apa di Provinsi Banten? Ya. Apakah mereka memang sudah sesuai dengan porsi dan keahliannya? Ya, baik, terima kasih. Saya ingin sampaikan sekaligus menegaskan data bahwa posisi per 1 Mei, TMT 1 Mei data kita PNS di Pemprov Banten itu berjumlah 9.625. Ini sebagai koreksi, bukan 87.000 ya. Oh, bukan 87.000. 9.625. Nah, itu yang non PNS-nya. Oh, Pemprov ini ya. Ya, 16.725. Yang terdatabase di sistemnya Kemenpan RB dan BKN itu 11.737. Yang diterima nanti? Ya, yang dari 16.000. Dari 16.000. Jadi ada yang tidak masuk dalam kriteria standar yang berdasarkan peraturan perundangan. Kriterianya ada sekitar 5.000
600. Jadi ada PR juga memang. Selain menyelesaikan pegawai non ASN yang 11.737, kita juga masih ada PR menyelesaikan yang tidak masuk ke dalam kriteria standar yang ditetapkan oleh Kemenpan RB. Berarti ada 5.000 itu ya, 5.000-an. Ini juga bagian yang harus ditata, diselesaikan juga statusnya. Dan saya juga ingin memberikan informasi, memastikan bahwa non PNS menjadi P3K itu adalah amanat Undang-Undang ASN terbaru. Tidak ada lagi sebutan lain ASN selain PNS dan P3K. Dan itu amanatnya harus diselesaikan sampai dengan akhir Desember 2024 tahun ini. Gitu. Ini tentu basis formasi kebutuhannya berdasarkan analisa beban kerja, analisa jabatan yang merujuk pada kualifikasi dan kompetensi. Nah, kita bersama organisasi reformasi birokrasi di biro kita di Setda beranalisa jabatan itu untuk memastikan apa formasi yang dimungkinkan diisi oleh teman-teman non ASN yang akan menjadi pegawai P3K. Tapi tentu catatan pentingnya adalah ini tidak ada non PNS yang diangkat P3K serta-merta otomatis, tetap harus melalui seleksi. Nah, berita gembiranya adalah pemerintah ingin memberikan satu kehormatan bagi teman-teman non PNS yang sudah mengabdi sekian tahun, bahkan ada yang puluhan tahun, memberikan status kepegawaiannya sekaligus memberikan kesejahteraan yang lebih manusiawi lagi. Oke, Pak hadir di situ. Ya, Pak Dar, kita tahan dulu. Saya juga tahu tuh Pak Eko udah pengen ngomong aja. Tapi kita tahan dulu, kita break sejenak. Pemirsa masih tetap di Forum Dialog bersama DPRD Banten. Baik pemirsa, kembali di Forum Dialog bersama DPRD Banten. Kita akan lanjutkan. Saya ingin dengar juga nih. Tadi soalnya udah ngeliatin saya aja pengen segera ngomong Pak Eko. Pak Eko gimana pendapatnya tentang pemetaan ASN dan pengangkatan tenaga honorer di Provinsi Banten saat ini kondisinya seperti apa? Baik, makasih. Kalau dari pandangan seorang masyarakat. Makanya saya diskusi ini agak serius, saya bawa pulpen, biasanya jarang. Jadi saya mengkonklusi holistik dua tokoh ini. Jadi konon katanya Pak Nana, presiden itu sebelum makan itu dia selalu ada sebuah diksi gimana honorer. Jadi honorer itu apa? Sesuatu yang menjadi isu yang penting. Tentu bukan hanya bicara kualitas ya, kuantitas, tetapi di situ mungkin ada kualitas. Kan menjadi ASN atau P3K itu kan bukan melulu ekonomi, tetapi ada psikologi, ada yang ingin dihormati oleh tetangganya misalkan kan. Tetapi begini, sebagai bagian dari masyarakat, kita selalu mewanti-wanti agar pemerintah itu mengawasi betul persoalan rekrutmen ini. Bayangkan coba tenggang waktu yang begitu cepat, 1 tahun atau berapa bulan, itu harus menyelesaikan persoalan-persoalan ASN. Atau saya pikir ada celah-celah titipan pejabat, istilahnya kan gitulah, celah-celah itu. Makanya ada 3 hal menurut saya yang penting itu. Pertama itu tentu harus bukan satu pihak Pak Nana, tetapi harus banyak pihak. Misalkan ada validasi, ada verifikasi, ada pengesahan ya Pak Kadis. Validasi itu misalkan bagian Kemdagri. Kalau validasi atau verifikasi BKN misalkan atau BKD. Kalau terakhir ya Kemenpan RB. Lalu ujiannya kan ada 2, ada umum, akademis, lalu ada khusus. Di luar non teknis itu. Saya pikir itu Pak Nana. Okay. Jadi pengawasan menjadi sesuatu yang perlu
Nah, kita mau tahu juga Komisi 1 kan mitra Iya, kerjanya BKD, mitra kerjanya dalam walaupun berpindah ya Pak Ali. Ya, saya baru Desember. Baru Desember, tapi kan sudah sebagai anggota DPR sudah sangat Ya, tahu tentang paling nggak kondisi ngikutin itu. Ada banyak aspirasi juga dari Itu. masyarakat. Ya, oke. Sejauh mana peran DPRD dalam rekrutmen atau penempatan ASN itu Ya, dalam yang- pengawasan tentunya sesuai dengan kewenangangannya. Ya tentu kita harus selalu berkoordinasi sebagai fungsi pengawasannya kepada BKD misalkan kita ingin menerima data PALI. Kadang ada laporan misalkan di satu instansi honorer yang nggak pernah datang ke kantor tapi masih terdata. Nah, itu juga menjadi tugas kita lah mendata. Benar nggak sih orangnya ada? Ternyata kadang ada informasi itu tidak sesuai. Cuma ditugaskan di lapangan misalkan. Tapi memang juga ada kadang-kadang yang nggak datang, nggak rajin gitu ya, nggak rajin di kegiatannya. Ada juga keluhan dari honorer nggak pernah dikasih job sama pimpinannya. Jadi datang ke kantor absen terus itu. Nah ini saya kira harus ditata betul lah. Kita minta ke Pak Nana supaya menata betul. Jadi teman-teman honorer itu ya difungsikan tuh fungsi tugasnya. Kan dia membantu ASN, tugas-tugasnya memang membantu ASN, membantu pejabat-pejabat dalam hal-hal teknis, misalkan mengerjakan sesuatu yang mungkin tidak dikerjakan oleh ASN, yang tidak bisa dikerjakan oleh ASN, dikerjakan oleh staf-staf honorer ini, yang nanti akan menjadi P3 itu juga menjadi bagian, karena besok mulai 31 Desember 2024 udah nggak ada lagi istilah honorer ya. Udah nggak ada lagi istilah honorer. Saya nggak tahu nanti nasibnya 5.000 ini apakah akan diselesaikan di Desember ini. Nah, tinggal bagaimana kemudian yang fresh graduate ini yang baru pada lulus apa segala macam penyelesaiannya akan seperti apa nanti karena nggak ada lagi honorer. Nah, jadi adanya pegawai harus juga fungsi tugasnya yang jelas. Jangan sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Jangan sampai kita menerima honorer asal nerima aja, asal masuk aja semuanya, semua kualifikasinya tidak sesuai dengan kebutuhan. Tidak sesuai kebutuhan. Kalau mereka kan secara akademik juga ya nggak terlalu, karena prinsipnya dia melakukan hal-hal teknis, bisa banyak macam kan teknis itu, bisa mengerjakan sesuatu yang berkoordinasi dengan instansi lain dan sebagainya, mengantar surat dan lain sebagainya, menata administrasi hal-hal yang kecil lah di kantor yang bisa diselesaikan oleh mereka. Fungsinya kan ada yang messenger dan sebagainya. Dan saya kira itu mereka harus benar-benar tidak hanya datang absen terus bingung mau ngapain di kantor, kan berjemur lagi, pergi lagi malah kemana-mana kan. Jadi harus ditata dan kita minta kepada Pak Nana BKD supaya selalu ada report dari eselon 2 di Pemprov Banten ini dari masing-masing nama itu tugasnya apa saja gitu. Supaya ada job desk-nya jelas, supaya fungsi tugas masing-masing nama itu jelas, apa tugasnya dan lain sebagainya, kegiatannya. Karena kami menemukan mereka datang pagi absen jam 7:30 terus nggak ada kelihatan katanya Pak. Ya udah. Oke, Pak Nana. Kan ada 5.000 itu. Kenapa mereka nggak masuk database? Ya, dalam ketentuan kriteria yang masuk ke database-nya BKN yang kemudian ditetapkan oleh Kemenpan itu ada 3 klasifikasi tenaga-tenaga yang tidak masuk ke dalam kriteria P3K. Jabatannya memang tidak ada di jabatan P3K. Secara fungsional memang tidak tersedia. Jabatan itu jabatan untuk Formasi teman-teman, ya? formasi pengamanan, security yang kita kenal security. Memang tidak ada, di formasi itu tidak ada. Kemudian teman-teman yang membantu kita kebersihan atau office boy, kemudian pramubakti. Jadi kriteria itu memang tidak masuk di dalam. Nggak ada. Jabatan memang tidak tersedia dalam formasi P3K. Nanti kita minta Itu yang 5.000 itu kriterianya. Ya. Nanti kita minta Pan RB lah untuk Ya, jadi itu tidak termasuk kriteria. Sehingga tidak masuk database. Kalau evaluasi Pemprov Banten terhadap
kebutuhan ASN dan atau P3K sekarang ini dalam menunjang program-program pemerintah, seperti apa peran mereka Ya, sampai hasil evaluasi BKD ini? seperti tadi Pak Dewan, Pak Ali yang terhormat. Jadi bangunan kinerja itu, siapa melakukan apa, atau yang kita kenal dengan tugas pokok fungsinya, itu kita pastikan berdasarkan analisa beban kerja. Mestinya tidak ada lagi pegawai yang tadi kerjanya ngapain nih. Berarti itu tidak ada analisis beban kerja, tidak ada. Jadi memang harus dibagi habis perannya apa, karena X rupiah uang negara seperti tanggung jawab untuk kesejahteraan. Nah, kalau pegawainya tidak jelas apa tugas pokok fungsinya, berarti ada error dalam sistem organisasi perangkat daerah itu. Dan itu salah satu argumentasi yang sekarang hari ini formasi itu disusun berdasarkan beban kerja. Beban kerja tuksi dari masing-masing pegawai. Harus diargumentasikan, memastikan itu logik, beban kerjanya juga betul, dan kemudian itu menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem organisasi perangkat daerah itu, beban kerja itu. Oke, Pak Eko, komentarnya Iya. tentang kondisi yang tadi disampaikan oleh Pak Nana ini. Iya, pegawai itu kan ada yang bekerja, ada yang berkinerja, Pak ya. Orang berkinerja pasti bekerja, tapi kalau orang yang bekerja tidak tentu berkinerja. Kalau pegawai kita kan ada istilah 801 itu, Pak ya. Masuk jam 8, 0 ininya, tapi jam 1 pulang gitu kan. Tetapi gaji sama. Gitu Pak Nana, apalagi yang dikomentari kan. Tetapi gini Pak Nana, clue-nya yang saya catat begini. Jadi honorer yang berpuluh-puluh tahun mengabdi jangan sampai kalah oleh talenta-talenta yang baru, tetapi memang yang perlu diperhatikan itu yang Kalau pengabdian itu. skill kan bisa jadi kalah. Saya punya tetangga Pak Nana, dia 11 tahun menjadi guru, ya, guru honorer. Dia nyambi 3 profesi, tukang tambal ban, sama ngojek, sama supir angkot. Bagaimana? Sama guru gitu kan. Terus yang nambal ban muridnya Pak, yang naik ojek muridnya. Terus bagaimana kita bicara profesional ya? Padahal dia saya tidak menafikan tentang uji tes itu. Kita belajar ke era SBY Pak Kadis. Pak SBY itu tidak ada proses uji, itu akhirnya kan jomplang terpuruk tuh kualitas kepegawai itu. Nah, undang-undang yang baru itu memungkinkan ada namanya ujian itu Dan saya pikir Pak, tadi saya kritik ke Bapak, negara maju itu kayak kebersihan itu memang outsourcing, tidak usah jadi pegawai lah menurut kami mah ya. Kayak kebersihan, keamanan, driver, penjaga air, operator komputer gitu kan, itu kan nyambungnya ke undang-undang Omnibus Law itu. Jadi lebih ke outsourcing Pak ya, jadi nggak mesti menjadi pegawai saya pikir. Nanti Pemprov disangka mendukung kalau juga. Kalau itu kita nggak begitu sepaham. Yang dimaksud outsourcing itu nggak apa-apa kalau itu menjadi instansi swasta. Kenapa? Karena instansi swasta itu kan yang namanya perusahaan bisa untung, bisa rugi. Tapi kalau negara ini kan ada tanggung jawab konstitusi, dia bertugas mensejahterakan masyarakat. Jangan sampai kita mengorbankan masyarakat dengan pola outsourcing itu yang tidak jelas. Itu loh Kang Eko. Saya setuju semua di P3K saja. Kenapa? Fungsi P3K itu jelas, konkret. Dia menjadi pegawai tetap sampai usia 5 sama ya? Sama 56. 58. Fungsinya 60 sama ya tetap ya tuh. Sampai usia 58 dia ada kepastian pendapatan. Misalkan terus emang negara nggak bangkrut juga, beda. Secara psikologi sumber keuangan kita kan selain dari pajak ada dari kekayaan alam, dari mana-mana lah gitu ya. Jadi itu semua kan harus untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu kesejahteraan masyarakat adalah P3K itu. Ya jadi bahkan kalau saya sebagai anggota DPRD berharap pelayanan kepada masyarakat itu harus kepada sampai tingkat-tingkat di desa-desa. Misalkan UPT kita itu harus memberi pelayanan sampai tingkat dasar di tengah masyarakat gitu ya. Sekolah misalkan perlu 400 ruang kelas, disediakan segera. Kemudian tenaga pengajarnya jangan honor lagi sih. Segera ditetapkan dia sebagai pengajar guru tetap sebagai P3K. Sudah segera saja direalisasikan.
kita mengorbankan kegiatan-kegiatan lain kalau yang itu tidak substansi, tidak terlalu urgent, misalkan masih bisa ditunda 1-2 tahun lagi dikerjakan, nggak apa-apa, diutamakan untuk ruang kelas. Ini masyarakat Pak yang bicara. Ya. Masyarakat yang berbicara, karena hari ini kita memang sekolah sudah gratis kan? Betul, sampai SMA udah semua, gratis. Kan? Itu mereka maunya di negeri sekolah. Pas setiap tahun ajaran baru itu yang minta surat rekomendasi saya aja, Pak bikin surat dong Pak buat kepala sekolah ini, kepala sekolah itu. Dan ternyata efeknya sekarang satu kelas 48 orang Pak. Nah. Gimana mau efektif satu kelas? Iya. Padahal kapasitas dia 32. Belum lagi soal fasilitas Fasilitas praktek. sekolahnya segala Iya. macam. Kapasitas kelas itu 32, diisi 48. Iya. Jangan-jangan gara-gara masyarakat yang datang ke rumah saya gitu, kita telepon kepala sekolahnya, tolong jangan enggak. Mereka Iya. juga perlu pendidikan. Kalau dari BKD selain daripada usulan outsourcing atau selain dari P3K ada solusi nggak buat yang 5.000 ini terutama ya nih, Pak? Jadi ini bagian dari regulasi yang akan diturunkan dari Undang-Undang Kemenpan dengan stakeholder terkait. Mudah-mudahan si akhir Juni ini Pak Indra sudah selesai RPP-nya. Ini RPP lagi dibahas kaitan turunan RPP-nya turunan dari manajemen ASN, turunan dari Undang-Undang ASN. Oh. Di situ mengatur dan termasuk memformulasikan penyelesaian non ASN yang kategori tadi, driver, office boy, pamdal, dan pramubakti. Itu termasuk dari skema yang akan diformulasikan penyelesaiannya seperti apa. Opsi-opsinya tentu tidak akan merugikan lah, pemerintah lebih bijak gitu ya. Nah itu bagian yang kita tunggu. Dan memang BKD Pak Gubernur arahan-arahan beliau ke depan itu memang Kemenpan RB sistem rekrutmen itu lebih fairness ya. Lebih fairness, kemudian perencanaan pengadaannya juga lebih fair, termasuk memberikan kesempatan teman-teman yang postgrad tadi. Yang teman-teman yang baru lulus umum itu ya. Teman-teman yang baru lulus sarjana, S2 atau S3 diberikan kesempatan. Nah, itu formasinya kualifikasi yang tidak terdapat pada non PNS dibuka CPNS-nya. Nah, kita Banten Pak Dewan, Pak Ketua, itu kita akan formulasikan CPNS-nya di 2025 setelah menyelesaikan semua non PNS di Pemprov Banten. Formasi itu tetap akan ada. Dan P3K juga terbuka untuk umum, tidak hanya nanti untuk yang honor-honor itu. Apa bedanya, Tat? Iya. Ini ada P3K untuk umum, apa bedanya dengan P3K? Kalau P3K umum kan memang P3K itu secara konseptual dipersiapkan bagi teman-teman swasta yang dianggap sudah siap pakai sebetulnya awalnya. Untuk ikut berkiprah mengabdi kepada negara. Tapi itu sebetulnya sudah ada Pak di level-level jabatan media utama, setingkat deputi, dirjen itu sudah dibuka. Namanya ASN sama P3K itu beda di pensiunan aja. Pensiunannya dikasih di muka. Nah, cuma kita P3K dengan kontraktual Pak ya. Iya, kontraktual. Itu aja bedanya. Jadi yang 5.000 itu lagi termasuk yang diselesaikan. Yang diselesaikan itu targetnya sampai tahun sama sampai 2024 juga. 2024 ini akan diselesaikan. Artinya prioritas yang 11.000 dulu. Kan sekarang ini kan yang 5.000 itu resah juga tuh, Pak Eko. Iya, resah. Pak Eko termasuk orang yang ditanya tuh sama yang 5.000 itu. Gimana Pak Eko? Oh iya. Jadi gini Pak, tadi saya belum selesai itu. Jadi misalkan kita bicara guru honorer ya, kan faktanya itu misalkan 10.000 pegawai, guru, itu setengahnya pasti guru honorer tuh Pak Nana. Dan formasinya hanya 300 misalkan. Yang kita kritik itu ke pemerintah itu, di satu sisi dia tidak tahu lapangan. Misalkan sebuah sekolah A, guru 4 itu dapat P3K. Lalu dipindahin tuh sama dia itu, sekolah itu pasti nyari guru lagi Pak Nana. Jangan sampai kiamat itu, kosong itu kan, tragedi itu. Tidak ada. Tadi sebelum saya kesini ada truk tulisannya itu honorer itu selalu dibutuhkan. Bukan, kami selalu dibutuhkan tapi tidak pernah diperhatikan. Saya teringat honorer. Jadi ya ada tulisan honorer. Oh, enggak ada. Ini nyambung aja ke ini. Jadi mungkin Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 menjadi secercah harapan Pak. Jadi honorer mudah-mudahan seluruhnya yang mungkin dijadikan P3K Pak ya. Ini kan udah semuanya. Iya, semuanya tahun 2024 itu selesai kan. Jadi secercah harapan. Tapi bagi publik jangan PHP Pak ya. Apa?
tidak PHP kan gitu. Tidak PHP. Tidak PHP. Pak, kalau jabatan fungsional sekarang ini kan eselon 4 nggak ada ya Pak? Eselon 4 sebagian kan menjadi jabatan fungsional. Itu bagian dari reformasi birokrasi, Oke. pemangkasan eselonisasi ya. Tapi untuk tertentu eselon 4 masih ada. Oke, yang Jadi eselon bersifat 4, eselon 3 yang dikonversi menjadi jabatan fungsional dari administrator ke fungsional, itu bagian dari reformasi birokrasi. Oke, nanti Kurangi kita akan beban jabatan. kita akan perdalam lagi itu masalah penempatan dan pemetaan, terutama ini pemetaan. Kan ada juga yang di satu dinas gitu, itu banyak terlihatnya gitu kan, terlihatnya banyak gitu. Apakah betul itu menjadi sudah sesuai dengan jobnya atau sesuai dengan formasi yang ada atau tidak. Nah, nanti kan dari Komisi 1 juga bisa mengkaji itu kan, melihat bagaimana nih gitu. Nah, pemirsa, forum dialog akan kita lanjutkan setelah jeda berikut. Masih tetap dalam forum dialog dengan tema pemetaan ASN dan pengangkatan tenaga honorer menjadi tenaga P3K di Pemprov Banten. Pak Ali, ada 5.000 tenaga honorer yang sudah lama, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun gitu ya Pak Nana ya, yang di dalam satu OPD gitu. Tapi karena berdasarkan formasi itu dia tidak masuk pada situ. Akhirnya menjadi resah, walaupun tadi dari pihak BKD menyatakan bahwa tahun ini diselesaikan dengan regulasi yang tentunya akan menyusul. Nah, bagaimana pendapat Pak? Ya, kita sih minta segera saja diselesaikan. Ternyata kalau keterangan dari BKD kan Pak Nana bilang bahwa itu adalah penata laksana, isboy ya, itu tenaga keamanan. Itu yang di sekolah-sekolah juga ya, di sekolah-sekolah negeri itu. Nah, itu harus segera diselesaikan saya kira. Dan limit waktunya saya kira mestinya sih di bulan 6 udah harus selesai itu ya. Mekanismenya, aturannya gitu, regulasinya. Sehingga sampai bulan Desember itu sudah selesai urusannya. Baru kita bicara tentang fresh graduate dari masyarakat ini yang tenaga-tenaga baru. Kita juga agak sedikit malu juga nih, nutup mata juga, bukan nutup mata, artinya muka kita jadi agak hilang nih, karena kita penganggurannya terbesar di Indonesia. Itu kan juga persoalan, harus diselesaikan. Salah satu pintu masuknya itu kan pemerintahan, tenaga guru, ya, kemudian tenaga kesehatan dan sebagainya. Kemudian kita harus menciptakan investasi, menarik investor-investor asing dalam negeri di wilayah Provinsi Banten untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Tetapi yang terjadi kan adalah pabrik tutup, pabrik sepatu pada pindah ke Jawa Tengah, ada UMR-nya murah. Ini saya sih pengen sekalian aja UMR itu seluruh Indonesia samain aja lah gitu. Jadi orang kesannya, jadi sekarang orang berpikir usaha itu benar-benar nyari untung. Mana yang ongkos tenaga kerjanya murah yang ngejar ke sana. Nanti harus distandarin kan aja dari Aceh. Biaya hidup tiap daerah kan berbeda. Sebenarnya sih sama aja saya kira lah. Intinya kan kebutuhan gaji karyawan itu rata-rata untuk kebutuhan pokok. Sewa kos sama, yang beda itu paling makan di wartegnya ya beda sedikit. Tapi kosnya aja paling beli sepatu sama harganya di mana-mana. Saya kira hanya sedikit lah gitu ya. Jadi ini menciptakan ketidakpastian juga. Menciptakan ketidakpastian. Berapa yang keluar? Ini bicara pegawai kan bicara pengangguran juga. Betul. Berapa industri yang ditutup di wilayah Banten pindah ke Jawa Tengah gara-gara persoalan UMR. Nah, itu menjadi PR kan buat kita akhirnya, bagi pemerintah, bagi DPR untuk mencari penyelesaian. Walaupun kita ingin mencari,
Tetapi kan tidak industri-industri yang sebenarnya menyerap tenaga kerja banyak untuk menyelesaikan pengangguran pegawai, tentang kebutuhan pegawai. Kita ingin industri itu yang padat karya, yang banyak melibatkan orang. Tapi kalau industri-industri berat, industri-industri yang teknologi tinggi, itu nggak perlu banyak orang itu, walaupun secara ekonomi baik buat kita. Ini adalah persoalan. Saya ingin mengusulkan kepada pemerintah, UMR itu jangan jauh-jauh bedanya. Masa ada UMR yang 4 juta, ada UMR yang 1.700.000. Kelewatan. Oke. Jangan-jangan mereka miskin di sana. Pak Nana, mungkin lebih dipertegas saja supaya keresahan ini tidak berlama-lama itu tentang yang honorer yang 5.000 ini. Ya, keresahan itu karena tidak cukup informasi. Iya, ya oke. Jadi sudah berbagai media kita sampaikan bahwa penyelesaian non PNS itu tidak hanya berfokus pada yang masuk database saja, tapi termasuk yang tidak termasuk di dalam database, yaitu untuk kriteria tenaga tadi itu ya, permubakti, driver, office boy, itu juga bagian yang akan diselesaikan. Tapi memang harus tetap sabar menunggu karena kebijakannya kita tetap akan mengikuti Kemenpan RB sebagai pemangku kewenangan itu, dengan tentu melibatkan partisipasi dan masukan-masukan dari stakeholder lainnya ya. Jadi bersabar, itu bagian yang akan diselesaikan juga di tahun 2024 ini. Tahapannya ada. Ada tahapannya. Hari ini sampai hari ini kita BKD bersama Biro Organisasi menginput bersama-sama dengan BKN, memverifikasi dan validasi. Jadi kewenangannya ada di BKN, bukan di Kemendagri. BKN sebagai ujung tombaknya Kemenpan bersama BKD menginput formasi yang tersedia dengan sejumlah keahlian kompetensi yang ada. Oh, berarti kalau di pusat itu membuka kamarnya. Betul. Membuka kamarnya. Membuka kamar-kamarnya nanti kamar-kamar itu yang akan diisi oleh BKD dari honorer. Dan satu memang yang agak lebih cermat dan teliti itu ada di tenaga teknis. Kalau kesehatan dan guru basis anjab ABK-nya sangat clear. Ya, jam pelajaran, berapa rombelnya, berapa kelasnya, berapa mata pelajaran, clear ya untuk guru sama kesehatan. Sangat clear. Nah, ini yang teknis memang agak kerja keras dan lebih presisi dia. Nah, tahapan ini sedang dilalui dan nanti akan segera diumumkan oleh BKN dan Kemenpan. Mungkin prediksinya kalau tidak ada hambatan di akhir bulan inilah. Di Mei ya, diumumkan, nanti ada masa sanggah, punya kesempatan bagi siapapun yang misalnya dinyatakan tidak memenuhi syarat atau apa, atau ada double data atau apa. Kemungkinan itu kan tetap ada. Jadi tetap ada masa sanggah untuk memberikan kesempatan bagi teman-teman non PNS yang misalnya belum terupdate datanya dan lain sebagainya. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November pilkada. Nah, Pak Eko. Iya. Ada kemungkinan kayak begitu yang dimanfaatkan. Iya. Nggak, saya itu sebelum ke situ maksud saya bagaimana dengan rencana BKD yang memang sudah kayak udah all out nih. Ya. DPR juga sudah berulang kali ke Kemenpan RB bersama BKD juga. Nah, hasilnya masih ada 5.000 dan 5.000 ini lagi masih dibikin kamar-kamarnya yang bulan Mei Juni ini sudah terbuka gitu. Tanggapan? Kalau idealnya mungkin 2019 itu sudah selesai ya. 2024. 2019. Kan siklus ini kan 20 tahun nggak pernah selesai honorarium itu. Jadi tadi itu kamana baik sintek bahasa Pandeglang nama. Jadi mun aya tahun politik itu agak digoreng mungkin. Ini tadi kegelisahan itu saya agak tertarik. Saya bikin jajak pendapat Pak Nana. Seandainya ada gubernur baru, seandainya ada bupati atau wali kota baru, apa yang harus dibenahi? Itu jawabannya ranking 1 SDM. Bukan cuan ekonomi dan sebagainya, mungkin itu tembok ya. SDM itu salah satu fondasi. Kemarin saya di alun-alun Serang, saya tanya ada gadis, nggak tahu janda. Dia curhat. Jadi saya itu lulusan UI Pak, punya ijazah sertifikat, tapi kalau ngelamar kerja kalah sama orang dalam gitu. Kan ironis, 14.300 perusahaan misalkan, tapi kita ranking 1 istiqomah ya, 7 tahun menjadi kota penganggur. Jadi kalau saya mencoba mengkaji undang-undang ini, sistem merit ya, bagaimana mereka punya kualifikasi, punya kompetensi. Kalau di PNS itu ada namanya sakip Pak, sakip ya? Yes. Ada zona bebas korupsi atau zona pelayanan menurut saya. Jadi mungkin pemerintah sedang membuat opsi di satu sisi menghargai jerih payah yang
berpuluh-puluh tahun bekerja, tapi di satu sisi memang butuh pekerja-pekerja yang postgraduate atau talenta-talenta yang baru itu, gitu Pak Nana. Oke, Pak. Berarti kan sudah ada gambaran ya buat terutama anggota dewan. Anggota dewan ini kan biasa menjadi didatangi hal-hal yang seperti itu. Jadi ada kamar sesuai dengan 5.000 honorer yang secara formasi belum masuk gitu. Nah, tentu harus ada pengawasan ketat juga tentang itu. Bagaimana cara anggota dewan mengawasi? Kita akan berkoordinasi terus dengan BKD dan akan berkonsultasi juga dengan Pak RB, dengan BKN. Selalu kita ingin memastikan nasib teman-teman yang ada di honorer, dan kita juga memperhatikan teman-teman yang masih ada di luar ingin masuk dan sebagainya. Tentu kita ingin menyelesaikan semua itu, walaupun tidak akan selesai memang seperti yang disampaikan. Tetapi upaya penyelesaian itu adalah bagian dari tanggung jawab, bagian dari tugas. Kita dibayarkan untuk itu. Betul. Nah, negara mengeluarkan uang buat kami adalah untuk membantu menyelesaikan beberapa hal yang terjadi di tengah masyarakat dan di pemerintahan tentu. Kita ingin menyelesaikan beberapa persoalan dasar, utamanya pelayanan kepada masyarakat termasuk kepegawaian. Baik. Nanti kita akan ulas lebih ini, karena nanti kita ingin juga dari mahasiswa itu untuk bertanya terkait dengan ini. Terima kasih pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Forum Dialog bersama DPRD Banten. Masih tetap dalam Forum Dialog DPR bersama DPRD Banten. Para narasumber di segmen ini kita akan menerima pertanyaan dari para mahasiswa nih. Mahasiswa ingin bertanya, tapi kita berikan ruang supaya ada interaksi lebih banyak di sini. Silahkan, siapa dulu sebelum bertanya sebutkan namanya dan dari mana. Ya, silakan. Alkan Bapak, nama saya Intan Sari, saya dari Universitas Serang Raya yang letaknya di Tol Serang Barat. Saya dari jurusan Ilmu Hukum. Izin bertanya ya Bapak, terkait dengan BKD, Badan Kepengawasan Daerah. Kepegawaian. Ya. Apa kontrol DPRD Banten dalam mengawasi kinerja BKD Provinsi Banten, dan bagaimana BKD Provinsi Banten memastikan objektivitas dan transparansi dalam penilaian kinerja pejabat dan ASN. Terus, apakah BKD Provinsi Banten memiliki mekanisme yang jelas untuk menindaklanjuti hasil penilaian kinerja pejabat dan ASN? Cukup segitu aja Bapak pertanyaan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini ke Pak Ali. Jadi kita lanjut dulu deh sekalian. Yang kedua silakan. Izin bertanya Bapak, di Serang kan di ini, Bapak ini nama saya Raka dari Universitas ini Tirtayasa jurusan Ilkom. Izin bertanya, kan ada 5.000 honorer yang tidak terdata ya Bapak di Badan Kepegawaian Negara. Mengapa itu bisa terjadi? Sehingga tidak diangkat menjadi P3K. Mengapa itu bisa terjadi? Apakah itu mereka honorer yang ilegal dan datanya tidak, dan pengangkatannya sebagai honorer tidak diketahui oleh BKD Banten? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Masih ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murni. Saya merupakan fresh graduate dari Universitas Lampung. Ya, saya dari jurusan Administrasi Bisnis. Di sini saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Eko selaku tokoh masyarakat.
sini kalau kita dulu sering mengetahui atau mendengar adanya pengangkatan ASN dan honorer yang dilakukan karena adanya hubungan kekerabatan, apakah saat ini Bapak nilai kasus tersebut sudah tidak ada? Jika misal kasus tersebut masih ada, apa saran dari Bapak? Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Oke, yang pertama dari Intan Sari, mahasiswa Unsera. Bagaimana kontrol DPRD Banten tentang pengawasan kinerja BKD, objektivitas dalam perekrutan dan mekanisme kontrolnya kayak apa? Ya, silakan Pak Ali. DPRD itu ada rapat koordinasi dalam 1 tahun 4 kali. Itu yang normatif. Setiap 3 bulan sekali kita rapat koordinasi dengan mitra kerja. Nah, di setiap rapat itu pasti kita ingin memastikan, menanyakan tentang apa yang ditanyakan itu, tentang jumlah pegawai, kinerja pegawai, kemudian termasuk honorer ya, dan kemudian tentang sistem karir gitu ya. Tadi kan ditanyakan tentang ASN, karirnya, eselonisasi. Bahkan sekarang pemerintah pusat kan menentukan pejabat eselon itu sudah sedikit sekarang. Eselon di dinas kan cuma ada 2 ya, kepala dinas dan sekretaris. Sudah 2 itu aja yang pejabat, yang kasar itu yang dihitung sebagai pejabat. Yang lain adalah fungsional, jabatannya fungsional, walaupun mereka tetap diberi job-job yang lebih banyak gitu ya. Nah, itu tetap kita ingin juga memastikan apakah pengangkatan itu berdasarkan suka tidak suka atau like and dislike, atau berdasarkan profesional, dan kemudian apakah berdasarkan loyalitas yang tanpa batas atau loyalitas yang terukur. Loyalitas tanpa batas itu kan mau salah mau benar atasan ikut aja loh, pokoknya terserah atasan, tahu kejebur kan? Aparat penegak hukum tahu menentukan lain. Nah, yang dimaksud loyalitas itu adalah loyalitas kepada pekerjaan, artinya dia loyal terhadap job desk-nya, loyal terhadap fungsi tugasnya, loyal terhadap kebijakan-kebijakan yang objektif dan lain sebagainya. Itu penting, itu selalu kami juga ingin memastikan kinerja, jumlah pegawai, kemudian fungsi tugasnya, job desk-nya dan lain sebagainya. Kita selalu ingin memastikan kepada BKD supaya benar-benar ketika mereka bekerja tidak terjadi yang tadi pagi absen, dia nggak tahu mau ngerjain apa. Jadi pengawasannya jelas dulu udah sama Pak Ali. Nah, Pak Nana tadi Raka dari Untirta soal kenapa mereka yang 5.000 nggak diangkat, walaupun tadi sudah dijelaskan seperti itu, tapi ada yang menggelitik bagi saya tadi pertanyaan itu, jangan-jangan nih mereka penyusup. Nah, karena apa? Karena tenaga honorer ini kapan sih bukanya? Tiba-tiba ada aja gitu kan. Tiba-tiba udah jadi tenaga honorer gitu, apa pernah BKD pernah membuka dan sebagainya. Gimana? Baik, database itu yang 5.000 itu saya pastikan bukan tidak terdata. Tidak terkonfirmasi karena lowongan jabatan P3K-nya tidak ada. Yang di BKN ya. Tapi di BKD clear, data 5.600 itu clear ada. Terkonfirmasi dan data itu clear ada. Itu data yang memang tidak masuk ke database-nya BKN karena formasinya nggak ada. Untuk kriteria yang tadi ya, untuk kriteria yang 5.600 itu. Dan tidak ada siluman, tidak ada karena begitu transparan BKD. Teman-teman ini kan banyak forum nih, forum guru honorer, forum teman-teman pegawai Pemprov. Setiap saat database itu secara telanjang bisa dilihat oleh siapapun dan kapanpun. Jadi kalau ada penumpang gelap atau yang dibilang mungkin teman-teman siluman, saya bilang kalau pegawai siluman nggak ada. Kalau teman-teman wartawan, Pak kapan ada pegawai siluman? Saya pastikan nggak ada. Kalau siluman nggak bakal kelihatan. Nggak kelihatan gitu ya. Jadi insya Allah kita transparan, akuntabel, bisa dilihat oleh siapapun untuk memastikan data itu clear. Jadi bukan tidak terdata. Tidak terdata dalam sistem karena formasinya tidak. Formasi yang tidak ada, bukan di BKD terkonfirmasi sebagai pegawainya bukan, betul, tapi sebagai di BKN, di formasi BKN yang tidak ada. Iya. Oke. Pak Eko, jadi dari Murni, dia alumni dari Lampung, fresh graduate, kayaknya lagi nyari kerja juga itu. Tadi pertanyaannya adalah, ya kalau
kita mengakumulasi laporan ombudsman ya, itu yang paling banyak dilaporkan itu mungkin Pemda. Nah Pemdanya Pemda apa? BKD gitu kan. Karena ngurusin itu Pak ya, ngurusin rekrutmen pegawai dan sebagainya. Jadi artinya apa? Ada 3 catatan kritik kita itu tempo hari itu. Pertama, kadang birokrasi itu anti kritik Pak. Jadi ketika anti kritik itu tidak ada solusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang tadi dipertanyakan oleh kawan kita itu. Terus yang kedua, memang birokrasi kita itu banyak meja Pak, banyak pintu ya, banyak tembok. Nah birokrasi yang hari ini yang perlu diterapkan adalah membongkar, menghancurkan tembok dan meja-meja itu. Yang ketiga mungkin permisif terhadap korupsi ya. Jadi dulu kan korupsi itu kan di bawah meja ya, tapi sekarang kan di atas gitu. Mejanya di bawah sekarang. Meja. Yang di bawah. Mungkin sekarang ada e-recruitment digitalisasi Pak ya. Pola-polanya kan begitu. Itu memungkinkan untuk tidak korupsi. Dan yang kedua, sekarang di kantor-kantor sudah zona komplain, zona bebas pungli, Zona integrasi. zona integrasi. Saya pikir itu menjadi hal-hal yang menarik. Gitu Pak Nana. Oke. Nanti ada ini lagi ya, Pak. Ada statement di closing. Di nanti di segmen berikutnya. Tapi ini Masih ada sedikit segmen masih ada itu. Tapi kita jeda dulu Pak. Kita jeda dulu biar fresh juga teman-teman ini. Jangan kemana-mana, tetap di Forum Dialog bersama DPRD Banten. Pemirsa masih bersama Forum Dialog bersama DPRD Banten. Nah, tadi kan kita sudah bahas dari mulai bagaimana pemetaan ASN, pengangkatan tenaga honorer, kontrolnya dan sebagainya. Nah, sekarang ini saya ingin di akhir segmen ini mendapatkan closing statement lah tentang kesimpulan-kesimpulan. Dimulai dari Pak Eko dulu deh, dari Pak Eko dulu. Biar nggak belakangan aja. Iya, solusi tentang honorer ini atau P3K ini tentu ada sebuah support yang perlu kita tepuk tangan sekeras-kerasnya kepada BKD dan DPRD. Saya pikir dua pihak ini sangat konsen ya. Tepuk tangan dong Pak Nana. Iya. Nah yang kedua, sebagus apapun program solusi honorer recruitment pada akhirnya akan ditentukan oleh integritas, kapasitas dari birokrasi yang menjalankannya. Itu Pak Nana. Harapannya? Harapannya honorer pasti ada ya, tidak pernah akan habis honorer itu, tapi setidaknya menjadi P3K semua gitu. Oke. Selanjutnya Pak Nana. Ya, kami Pemprov Banten, Pak Gubernur berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem rekrutmennya. Perencanaan rekrutmen ASN itu dimulai dari situ entry point-nya. Dalam konteks itu tentu sebagai bagian tak terpisahkan dari bagaimana kita berkomitmen, berintegritas sehingga kita mendapatkan putra-putri Indonesia terbaik. Melalui seleksi adalah salah satu jalan fairness kita, memberikan kesempatan dan berkeadilan untuk semua warga negara Indonesia. Sehebat apapun kualifikasi, kompetensi, keahlian, dan kinerja pegawai, tidak ada apa-apanya ketika tidak responsif terhadap pelayanan publik yang sejahtera. Terima kasih. Harapan sekarang? Berharap tentu apapun Pemprov Banten tetap berkomitmen semua ini adalah untuk pembangunan masyarakat Banten, ya tentu untuk masyarakat Banten yang maju dan lebih sejahtera. Itu harapannya ke depan.
Oke, dari Pak Ali. Pak Ali, tentu banyak yang akan disampaikan nih karena memang Sebanyak-banyaknya pasti negara memiliki tanggung jawab mensejahterakan warganya, mensejahterakan rakyatnya. Salah satu jalan kesejahteraan adalah menjadi pegawai di instansi negara. Maka kita harus pastikan seluruh rakyat Indonesia diberi kesempatan untuk menjadi abdi negara, dan pemerintah membuat aturan yang menyeleksi supaya pegawai negara itu adalah profesional dan bertanggung jawab pada pekerjaan. Itu yang pasti. Oke, di pemirsa, terima kasih kehadirannya Siap. Pak Eko. Siap. Yang Pak Eko ini luar biasa. Saya sering ketemu Pak Eko. Ketemu. Saya juga jadi sering. Iya. Pak Eko ini salah satu guru komunikasi saya. Pak. Asik. Jadi memang beliau ini ada di mana-mana. Iya. Ada di mana-mana. Terima kasih Pak Eko atas Siap. kehadirannya. Pak Nana, terima kasih telah memberikan penjelasan yang lebih clear terhadap masyarakat. Pak Ali, Ya. Pak Ali yang ini tugasnya masih panjang nih. 4 bulan lagi saya di Provinsi Banten. Tapi pekerjaannya masih banyak. Ya, Masih banyak, terutama mengawal yang ini Ya. yang 11.000 ini. tapi pasti dengan anak saya nanti yang akan mengawasi. Oh, oke. Jadi sudah diturunkan. Iya, betul. Diwariskan. Baik pemirsa, JPM TV di mana saja Anda berada dan di studio JPM TV. Sekarang ini ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Banten sebanyak 9.625 orang. Ada 16.725 tenaga honorer dan 11.737 yang telah memenuhi syarat atau formasinya masuk pada P3K. Jadi ada sekitar 5.000, dan Pemprov Banten telah memastikan bahwa 5.000 ini selesai di tahun ini. Jadi teman-teman yang masuk dalam kategori 5.000 tenaga honorer di Provinsi Banten, di Pemprov Banten maksudnya, bukan di kabupaten kota, karena itu bagian dari kabupaten kota kan bagian dari tanggung jawab pemerintah kabupaten kota. Yang 5.000 yang sisanya yang ada di pemerintah Provinsi Banten juga akan terselesaikan di tahun ini. Terima kasih pemirsa, terima kasih bapak-bapak semua. Mudah-mudahan diskusi ini menjadi menjadi bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih mahasiswa. Salam anak-anak muda yang semangat. Mana semangatnya? Terima kasih pemirsa semuanya. Kita akan kembali dalam program yang sama dengan tema yang berbeda tentunya. Tetap dalam program Forum Dialog bersama DPRD Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.